1. Hai. Kami dari kelompok 3 akan membawakan simulasi kepemimpinan operasional. Saya yang bernama Muhammad Farhan Pulungan dan teman saya. Saya Tanya Siombing. Saya Violencia Sitinja. Saya Mas Nana Baban. Dan saya Cincin Regina April Nenggolan. Jadi di sini kami akan membawakan simulasi kepemimpinan operasional yang mana kami mempunyai sebuah perusahaan tas dan perusahaan kami mengalami sebuah masalah. Jadi di sini kami akan mendiskusikannya. Baiklah, kami akan memulainya. PT Unimed Jaya telah meluncurkan produk terbarunya, yaitu produk tes tas wallet dengan berbagai jenis dan bentuk. Pimpinan perusahaan bermaksud untuk mengadakan rapat tentang evaluasi hasil penjualan pada pengeluaran produk terbarunya itu. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Muhammad Farhan Pulungan, SEMPSI, dengan sekretaris Tanya Siombing, dan ada beberapa bagian dalam perusahaan tersebut. Di antaranya, bagian pemasaran yaitu Saudari Cincin, bagian produksi dan manajemen yaitu Saudari Tio, dan bagian keuangan yaitu Saudari Masna. Dan strukturnya akan dikenalkan oleh dirinya sendiri. Perkenalkan, saya Cincin, saya sebagai pemasaran. Perkenalkan, saya Violencia dari bagian produksi serta bagian manajemen. Perkenalkan, nama saya Masna dari bagian keuangan. Perkenalkan, saya sebagai pemimpin perusahaan, sebagai Muhammad Farhan Pulungan, sebagai pemimpin perusahaan. Dan saya Tania Siombing sebagai sekretaris sekalian menjadi MC pada rapat kali ini. Selamat pagi para peserta rapat sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum kita memulai rapat pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, semoga rapat pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Farhan, SEMPSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, saya akan meminta manajer divisi, khususnya manajer pemasaran, Saudari Cincin, dan selebihnya pada manajer produksi maupun keuangan. Pada manajer pemasaran Saudari Cincin, saya mau bertanya, bagaimana pemasaran produk kita selama 1 bulan terakhir ini? Baiklah, saya akan melaporkan kegiatan pemasaran selama 1 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 30% dari bulan lalu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Kok bisa ya omset pasar kita turun drastis? Kan kita baru aja nambah bahan baku, produksi, sama ngambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Kira-kira yang jadi penyebabnya apa ya? Kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada sejenis produk seperti yang kita miliki, kualitas dan bentuknya menarik. Produk seperti ini menjadikan para konsumen penasaran dan beralih ke produk tersebut, sehingga produk kita kalah dalam pemasaran dan mengalami omset penurunan. Terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini kita harus cepat mengambil tindakan supaya pasar kita dapat kita kuasai kembali. Apakah kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas produk? Jika menambah kualitas, dana yang akan dikeluarkan pasti akan bertambah. Dan membuat produk yang baru memiliki harga yang lebih tinggi. Apakah hal itu tidak mempengaruhi dan
berdampak pada konsumen? Menurut saya hal itu pasti terjadi. Dengan membuat produk baru itu membutuhkan dana yang besar dan juga bahan baku yang berbeda dan mesin yang harus diperbarui. Sebaiknya kita tetap menjalankan produk yang lama, tetapi dengan menambah inovasi pada produk tersebut. Bagaimana kalau kita membuat tas wallet dengan beraneka macam bentuk fashion di berbagai negara dengan melihat kesukaan konsumen pada bentuk tas negara lain dan harus mencapai di semua kalangan konsumen, baik anak-anak, orang dewasa, sampai lansia. Menurut pengamatan saya, pada saat ini di kalangan remaja maupun orang dewasa telah mengetahui budaya Korea dan baik dari kesenian, gaya penampilan, salah satunya bentuk model tas. Kulit tas tersebut juga mempunyai bentuk yang unik di Indonesia, sehingga dapat menjangkau ke semua tingkat pasar di Indonesia. Baiklah, kita dapat mengambil inovasi dari saudari Cincin. Apakah Prodiksi siap membuat hal tersebut? Hal inovasi tersebut. Siap, pihak produksi akan berusaha melakukan kerjasama dengan penjual dari Korea Selatan asli untuk kesuksesan produk ini, Pak. Baiklah, saya akan memberikan tanggung jawab penuh pada pihak produksi soal itu. Apakah manajemen keuangan dapat menjangkau biaya produksinya? Boleh saya lihat laporan keuangan bulanan ini? Baik Pak, jika diambil kas dari bulan-bulan sebelumnya, manajemen siap membiayai produksi selebihnya. Ini laporannya. Tunggu sebentar ya Pak. Nah ini dia. Seperti yang kita lihat Pak, produksi kita dan pendapatannya itu pada angka 152.607.335.000. Menurut saya ini dapat menutupi untuk produksi inovasi baru kita. Bagaimana Pak? Baiklah, terima kasih atas laporannya. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, mampu membiayai produksi karena laba bulan ini. Di bawah rata-rata dari biasanya akibat masalah ini. Baiklah, saya setuju apabila mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Demikian dari saya, Pak. Oke. Pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang akan dibutuhkan di produksi ini. Oke, pekerjaan ini dapat dilakukan mulai bulan ini. Saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Dan untuk manajer pemasaran harus lebih kreatif ke depannya ya untuk memasarkan produk ini. Dalam memasarkan produk ini nanti, pihak pemasaran akan mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan, membuat iklan dengan menunjukkan penjual asli Korea supaya konsumen dapat melihat produk yang dibuatnya dan menjadikan konsumen menjadi puas. Dan target pasar yang dapat dicapai kami usahakan seluruh wilayah Indonesia. Inovasi yang sangat bagus. Saya harap inovasi tersebut dapat terencana dan membuahkan hasil yang lebih baik ke depannya. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu dengan membuat inovasi produk dengan menggunakan tren luar negeri, dengan membuat yang kita tiru yaitu tren Korea Selatan, kita dapat membuat biayanya dari uang kas kita yang sebelumnya. Dan semoga dengan inovasi terbaru kita ini dapat menambah omset perusahaan kita dan laku di kalangan masyarakat dan dapat mengalahkan perusahaan lainnya. Baik, sekian dari hasil rapat kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian contoh dari simulasi kepemimpinan operasional kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata atau apapun. Sekian, terima kasih.